Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mas Kurnia, saya tahu Anda mau merespons pernyataan Pak Mahfud, tapi sabar dulu, saya mau ke Bung Wawan terlebih dahulu. Kalau kemudian pemerintah menyatakan Pak Mahfud tadi bilang tidak semua, hanya sebagian pandemi ini, pendistribusian bantuan sosial ini ada sumbangsihnya terhadap penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia. Anda dari Transparency International Indonesia setuju tidak dengan pernyataan ini? Ya, kami secara global memang menempatkan pandemi COVID ini menjadi salah satu indikator ya kenapa CPI di sebuah negara itu naik atau turun begitu. Seperti yang kami sampaikan secara global juga bahwa bahkan rata-rata CPI global yang stagnan atau bahkan di Asia Pasifik yang turun dari 46 menjadi 45 itu salah satunya juga dipicu oleh kondisi pandemi ini gitu. Tetapi hal yang terbesar adalah bagaimana relasi penanganan pandemi terhadap korupsinya begitu ya. Artinya bahwa ketika tidak ada pandemi begitu ya, kalau penanganan korupsi sebuah negara itu terrefleksikan dari skor CPI ya, disitulah sebenarnya bagaimana persepsi publik itu memandang mulai dari 3 hal. Mulai dari pendidikan anti korupsinya, pencegahan korupsinya, sampai dengan penindakan hukum anti korupsinya begitu. Sehingga pandemi ini menjadi salah satu indikator saja. Indikator yang lain seperti tadi saya ceritakan bahwa ada 3 klaster besar begitu ya. Yang pertama adalah kemudahan investasi dan berusaha. Kita ketahui misalnya sepanjang 2020 masih ada relasi korupsi antara kemudahan berusaha dan investasi. Atau di sisi penegakan hukum, meskipun dari data World Justice Project yang tadi naik 2 poin, itu ada hal yang perlu kita apresiasi, misalnya upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh kejaksaan dengan penangkapan Pinangki atau Jenderal Bonaparte. Dan yang ketiga di Varieties of Democracy yang juga turun 2 poin, itu kan karena di sepanjang 2020 kita menemukan ada korupsi politik di situ. Sehingga kelindan antara korupsi dengan penanganan pandemi ini menjadi salah satu faktor kenapa skor CPI di Indonesia khususnya turun 3 poin, Mbak Sofi. Tapi begini, kalau pemerintah merespons indeks persepsi korupsi ini sebatas sebagai persepsi, sebagai opini, tadi saya mengutip Pak Mahfud pendapat orang, kalau dari TII melihatnya seperti apa? Ya, begini, indeks ini disusun oleh 13 indikator dari 12 lembaga yang kredibel. Di Indonesia tersedia 9. Bolehlah kalau kita mau membandingkan misalnya dengan Brunei Darussalam dan Timor Leste, tadi Mbak Sofi juga sebut di awal. Itu akan jauh kalau kita bicara soal persepsi, karena Timor Leste hanya didukung oleh 4 indikator dan Brunei Darussalam 3 indikator. Tapi kalau kita mau perbandingkan dengan Singapura yang 10 indikator atau Malaysia yang juga sama dengan Indonesia 9 indikator, artinya 9 indikator ini saling melakukan triangulasi atau saling melakukan konfirmasi. Persepsi dari 9 indikator yang saling berkonfirmasi itulah yang kami anggap sebagai mendekati fakta. Karena kalau kita berdebat soal fakta, ini masing-masing akan punya subjektivitas. Kayak tadi, bisa jadi kita akan bicara case by case. Pernah ditangkap menteri dan sebagainya kasusnya ini. Kita coba beyond dari situ, begitu. Helikopter view begitu ya. Betul sekali. Tadi kalau Pak Mahfud bilang ini sebenarnya politik hukum itu ada urusannya dengan DPR. Kalau mau penegakan hukum lebih gampang ya tidak usah berdemokrasi saja. Apa respons Anda soal ini? Iya, saya cukup kaget ya pemerintah mendalilkan tentang demokrasi dalam konteks legislasi. Karena sependek pengetahuan saya, pengesahan berbagai legislasi bermasalah di tahun 2019 dan dilanjutkan tahun 2020 tanpa melibatkan publik. Hanya sekedar pemerintah dan DPR. Ambil contoh misalnya Undang-Undang KPK. Di tahun 2020 ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jangankan masyarakat, lembaganya saja tidak pernah diajak berdiskusi. Jadi sebenarnya siapa yang menunjukkan otoritarianisme? Apakah pandangan publik atau pemerintah itu sendiri? Dan harusnya ini kan dievaluasi. Maka dari itu kami sebenarnya sangat sepakat ketika teman-teman Transparansi Internasional mengelaborasi antara korupsi dan isu demokrasi. Karena itu juga relevan terjadi di Indonesia. Dan pemerintah hari ini menggaungkan isu investasi, akan tetapi temuan dari indeks persepsi korupsinya merosot tajam. Bagaimana mungkin investor mau menanamkan investasi di negara yang belum selesai pemberantasan korupsinya, bermasalah penegak hukumnya, tidak menjunjung demokrasi pemerintah.
Itu mungkin Mbak Sofi. Oke, Bung Kurnia begini, kalau dari memang data-datanya ada dan ini disampaikan oleh pemerintah bahwa sebenarnya belakangan ini dari sepanjang 2020 itu 65 terpidana kasus korupsi KPK mengajukan PK ke MA. Ada juga secara faktual penurunan angka pemberian hukuman dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan PK. Apakah ini Anda yakini sebagai salah satu yang menyumbang merosotnya IPK Indonesia? Ya, kalau kita lihat dan melihat dari kacamata penegakan hukum, memang ada penurunan drastis. Dari catatan ICW, rata-rata tren vonis untuk koruptor itu hanya berkisar 2 tahun 7 bulan penjara. Dan Mahkamah Agung, walaupun 8% disampaikan, akan tetapi 8% itu terpidana dengan high profile, dan biasanya itu yang ditangani oleh KPK. Dan peninjauan kembali dijadikan jalan pintas bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Dan di sana kita lihat ada problem yang cukup serius yang harus ditanggapi oleh Ketua Mahkamah Agung kita untuk menegaskan komitmen institusi peradilan terhadap pemberantasan korupsi. Kalau dari KPK sendiri sebagai sebuah lembaga, apa yang bisa Anda sampaikan saat ini ketika indeks persepsi korupsi kita turun? Ya, sebenarnya sudah sulit berharap KPK hari ini ya, karena dari segi regulasinya sudah dilemahkan dan dari sisi pucuk pimpinan tertingginya juga banyak problematika di sana. Justru data transparansi internasional ini sangat menarik untuk bisa mengetuk hati hakim konstitusi untuk bisa mengabulkan uji materi undang-undang KPK karena faktanya undang-undang KPK tidak memperkuat, justru melemahkan dan merusak citra penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, Bung Wawan, ini kan upaya untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi penting untuk meningkatkan lagi karena tadi sudah disampaikan oleh Bung Kurnia bahwa ini juga ada kaitannya dengan keyakinan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau kemudian dikorupsi, kalau kemudian perizinannya sulit, ya ngapain investasi di Indonesia begitu kan. Tapi upaya meningkatkan IPK ini kan tidak bisa dibebankan kepada KPK saja misalnya, tapi juga lembaga lain dan juga seluruh pemerintahan di bawah koordinasi Presiden. Kira-kira menurut Anda apa sih yang harus dilakukan? Ya, pertama saya mau sedikit respon tadi yang soal demokrasi gitu ya. Pertama begini, kalau kita menyalahkan atau biangnya turun IPK kita adalah demokrasi, itu adalah suatu kesalahan besar. Saya kasih contoh Vietnam. Anda boleh cek bahwa Vietnam itu kalau soal penanganan pandemi dia nomor 1 se-Asia Tenggara. Tetapi CPI-nya juga turun 1 poin begitu ya. Artinya apa? Bukan demokrasinya, bukan COVID-nya, tetapi bagaimana pemerintah itu merespon terhadap situasi korupsi. Bahwa di situ ada demokrasi, di situ ada pandemi COVID, lah disitulah peran pemerintah atau dalam bahasa, saya menyitir bahasanya Jokowi, negara hadir. Nah, ketika dalam hal pemberantasan korupsi, negara itu dihadirkan dengan cara seperti apa? Yang kedua, menanggapi Mbak Sofi tadi terkait dengan kemudahan berusaha. Nah, ini juga negara perlu hadir. Bahwa selama 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kami selalu mengamanatkan bahwa proses debirokratisasi, deregulasi, bahkan yang terakhir kita lihat resentralisasi perizinan usaha, itu bukan menjadi resep manjur ketika kita bicara lagi tahun 2000-an awal gitu. Tetapi semua proses tersebut itu harus diimbangi juga dengan penegakan aturan yang tegas, dengan penguatan lembaga anti korupsi atau lembaga pengawas independen begitu. Nah, memperkuat lembaga pengawas independen yang berelasi, berhubungan dengan tadi iklim usaha yang mudah, ini sangat penting. Ini menjadi modal dasar. Kenapa negara-negara yang saya sitir aja misalnya negara-negara Maladewa itu yang tahun ini naik sampai 14 poin, itu karena mereka mulai melakukan revisi terhadap undang-undang selama ini represif dan kemudian diubah menjadi lebih terbuka. Sehingga bahkan negara Maladewa yang kecil yang hanya sumber pendapatannya dari pariwisata, tetapi kemudian investor untuk masuk ke sana lebih mudah, tidak ada lagi penghalang, masyarakat bisa berpartisipasi, media terbuka, itu yang menjadi penyumbang. Artinya apa? Kalau mau kita alamatkan bahwa penguatan lembaga anti korupsi, penguatan lembaga pengawas independen yang dipenuhi dengan sumber daya anggaran, terus apalagi kapasitas mereka, kemampuan mereka secara maksimal, itu akan menjawab kepastian orang berusaha. Gitu. Baik. Terima kasih Bung Wawan, terima kasih Bung Kurnia sudah bergabung bersama saya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi kapan-kapan, sehat terus Anda berdua. Siap, terima kasih Mbak Sofi.